Tarun, aku sungguh tidak mengerti. Kenapa semuanya tiba-tiba tidak berjalan dengan baik? Pertama Archana kirimkan kalung pernikahannya, kemudian surat cerai. Jika dia tidak ingin mempertahankan hubungan ini denganku, lalu kenapa dia tidak tanda tangan? Aku terus mencoba menemukan jawaban ini dari semua pertanyaan itu. Tapi sepertinya keberuntungan tidak berpihak padaku. Tidak satu kali pun aku bisa bicara dengannya berdua saja. Manav. Salam, Tuan. Tarun, bagaimana kabar? Aku baik, bagaimana kabar Tuan? Bagaimana bisa selama di bengkel ini di bawah pengawasan Manav? Luar biasa. Baiklah Manav, aku pergi dulu ya. Jaga dirimu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Manav, ayo. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan denganmu. Ada apa, Tuan? Duduklah di sana. Bengkel baru kita akan dibuka di saat pesta Diwali. Tadinya aku berpikir aku akan bisa mengurus kedua bengkel itu. Tapi sekarang aku merasa itu sangat tidak praktis. Menurutku aku harus menjual bengkel yang lama. Tapi kau adalah pembeli pertamaku. Ya, aku akan sangat senang jika kau membeli bengkel ini. Maka impianmu untuk memiliki bengkel sendiri bisa menjadi kenyataan. Tuan, aku sebenarnya ingin memiliki bengkel sendiri. Dan Tuan, orang-orang bilang bahwa hidup itu untuk memberikan kesempatan untuk semua orang untuk mendapat kekayaan. Apakah mungkin jika hidup memberiku kesempatan sekarang? Tuan, jika aku memiliki bengkelku sendiri, pasti akan ada perbedaan dari segi keuangan atau statusnya, ya kan? Ya, tentu saja. Tapi aku mau tahu apakah dana yang sudah kau miliki itu maksudku. Aku mengerti, Tuan. Aku juga tahu bahwa hal ini terbukti akan sangat mahal untukku. Dan ini adalah sebuah penghargaan. Tapi Tuan, apakah Anda bersedia memberiku waktu 2 bulan saja? Aku berjanji akan menyediakan uangnya bagaimanapun caranya. Aku menyukai kepercayaan dirimu. Bukan hanya 2, tapi aku bisa menunggu sampai 4 bulan untukmu. Selain itu, aku akan memberimu alamat dan nomor telepon bank. Kau pergilah ke sana dan bicarakan masalah pinjaman. Terima kasih Tuan, terima kasih banyak. Aku tidak akan pernah melupakan semua bantuanmu seumur hidupku, Tuan. Jika Tuan membutuhkan bantuanku, jangan sungkan-sungkan, suruh saja aku. Aku pasti akan membantu Tuan. Manav, aku tahu itu. Terima kasih Tuan. Semoga kau sukses. Dengar anakku, kini hidupmu sudah berhenti total. Kau harus buat keputusan. Dan entah bagaimana caranya kau harus keluar dari dilema ini. Dengan cara itu kau bisa melanjutkan hidupmu. Hari ini ayah dan ibumu masih hidup. Tapi besok kami mungkin sudah tidak ada. Dan saat itu, kami ingin kau menjalani hidupmu sesuai keinginanmu. Dan itu semua bisa terjadi hanya jika hubungan ini berakhir. Berpikirlah yang praktis. Dan cobalah untuk memahami fakta itu. Apa yang perlu kupahami? Sampai hari ini, aku sudah berkompromi tentang semua hal, Ayah. Aku akan berkompromi menurut situasinya. Tapi hari ini, bagaimana bisa aku melupakannya? Upacara 7 putaran itu yang aku lakukan sambil mengucapkan 7 sumpah. Dan bagaimana bisa aku melupakan tanda yang dipasangkan di dahiku, walaupun ibu tidak menyetujuinya. Bagaimana bisa aku melupakan kalung pernikahan itu? Api suci itu pada 1 bulan yang kuhabiskan dengannya.
untukku, pernikahan itu bukan hanya sebuah sertifikat pernikahan. Bagiku itu adalah sebuah hubungan yang suci. Dan ayah, sebuah hubungan tidak bisa dibentuk atau diakhiri hanya dengan secarik dokumen. Hidupku telah berhenti karena hubungan itu. Untuk alasan itu, aku mengambil pulpen dan dengan berat hati, aku tanda tangan di dokumen itu. Tapi kakak tahu apa yang aku lihat? Di sini tidak ada tanda tangan Manaf. Kalau Manaf yang mengirim surat cerai ini, ayah, maka seharusnya tanda tangannya sudah ada di sini, kan? Tapi surat cerai ini datang dari keluarganya. Ibu, apa ada yang mengirim surat cerai dengan cara seperti ini? Tidak, Ibu. Aku tidak mau tanda tangan dokumen perceraian ini sampai Manaf juga melakukannya.